Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara saya yang terkasih. Kita sungguh bersyukur pagi ini Tuhan menganugerahkan kembali kesempatan ini kepada kita. Seorang kerabat memasang status yang menarik di media sosialnya, berbunyi demikian: hari ini ratusan pintu gereja ditutup, tapi hari ini juga ribuan mimbar hadir di rumah-rumah jemaat. Bapak Ibu, hati saya tergetar membaca tulisan ini. Iya, ribuan mimbar saat ini sedang hadir di rumah-rumah jemaat, termasuk di rumah Bapak Ibu dan saya. Sekalipun bukan melalui tatap muka, tetapi melalui perangkat kita masing-masing, kita kembali diundang untuk datang. Mari kita datang, menyatukan hati, menyembah dan memuji Allah Tritunggal. Dengarkanlah panggilan ibadah dari Ibrani 7 ayat yang ke-26 sampai dengan yang 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, kepada imam besar itu, yaitu Yesus, kita datang. Ia tidak seperti imam besar yang lain, karena ialah Tuhan. Ia kudus tanpa noda, dan ia setia. Kasih setianya lebih tinggi dari langit. Kebaikannya sudah dan masih terus kita rasakan. Mari kita datang naikkan syukur kita kepada imam besar kita. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami nikmati Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan
sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang penuh rahmat dan kasih setia, kami datang dengan satu pengakuan betapa kecilnya kami, betapa lemahnya kami Tuhan. Kehidupan kami saat ini ada dan mungkin segera berlalu. Tetapi di saat yang sama Tuhan, kami bersyukur kami boleh melihat bahwa Engkaulah imam besar kami yang agung, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang besar, yang tidak dibatasi oleh apapun. Engkau sanggup menyatakan belas kasihan-Mu, pemeliharaanmu, kasih setiamu yang tidak berkesudahan untuk setiap kami. Karena itu saat ini kami datang Tuhan, dengan bersehati, bersama-sama kami rindu untuk beribadah kepadamu. Kami rindu membawa pujian, syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami rindu kami mendengar suara-Mu. Kami rindu kami diperlengkapi lebih lagi. Kami rindu kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkenan, dan kiranya kami semua ditolong oleh Tuhan menikmati dan menjumpai Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Dengarkanlah ayat pengakuan dosa dari Ibrani 7 ayat yang ke-19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Yesuslah pengharapan itu. Jiwa kita yang gelap gulita akan diterangi oleh kehadirannya. Kuasa dosa tidak akan lagi sanggup kekang kita. Pengampunannya diberikan bagi kita yang datang mengakui dosa kita. Pandanglah pada Yesus. Susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa, dari maut ke hidup yang kekal. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah kepada Yesus. Pandanglah pada Yesus.
Pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan bait yang ketiga. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mengakui segala dosa kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Seringkali kami egois Tuhan. Seringkali kami hanya mementingkan diri kami Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami, di dalam setiap situasi kesulitan-kesulitan yang kami alami, kami tidak mencari Engkau Tuhan. Kami lebih mengandalkan kekuatan diri kami. Karena itu Tuhan, kami datang bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Semua hal yang seringkali kami lakukan Tuhan, yang terekspresi di dalam perkataan-perkataan kami, di dalam tingkah laku kami, seringkali itu mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, di dalam belas kasihan-Mu itu Tuhan, kami boleh terus diingatkan. Hidup kami adalah hidup yang seharusnya berkenan kepada-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan, beri kami kekuatan. Engkau tahu kami lemah, Engkau tahu kami rapuh Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dari Ibrani pasal 7 ayat 24 dan 25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bukankah begitu luar biasa Bapak Ibu, bahwa bukan untuk sementara Yesus hidup senantiasa menjadi pengantara bagi kita yang oleh Dia datang kepada Allah. Maka marilah dengan sukacita kita bersama-sama serukan, kini kumilik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang menyusahkanku, yang menebusku korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus.
bangkit berdiri, kita nyanyikan hatiku senang ku diselamatkannya. Hati senang ku diselamatkannya, dahulu budak kini ku bebas, ya tebusku dengan darahnya, ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Mari dengan tetap bangkit berdiri, kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22. Mari kita bersama-sama bacakan. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Amin. Puji Tuhan. Kini tiba saatnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama menyambut dan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan dengan satu komitmen dan doa. Ku mau serupa Tuhan yang mulia. Ku mau serupa Tuhan yang mulia. Inilah doa harapanku, rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Mau serupa Tuhan yang ramah, lemah dan lembut, penuh kasih, tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang sabar. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku
Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan kalian di rumah masing-masing? Apakah baik? Pada hari ini kita merekam kebaktian kita bukan di gedung gereja. Selain ini kita mendukung program pemerintah, yaitu kita menjaga jarak sosial, yang dimana pemerintah ingin supaya kita tidak berkumpul lebih dari 4-5 orang bahkan lebih. Maka kita merekamnya di rumah masing-masing. Liturgis atau WL merekam di rumahnya, sedangkan saya yang berkhotbah di sini juga merekam di rumah, di tempat di mana saya tinggal. Bapak Ibu, ada satu hal yang saya rindu untuk kita pahami, bahwa ketika kita mengadakan di rumah, kita menyadari satu hal, yaitu gereja bukan gedung, tapi gereja adalah kita, orang-orang percaya. Maka ini ada satu kesempatan yang indah, di mana pagi hari ini kita beribadah dengan suasana rumah, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pada pagi hari ini mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat 28. Bagian ini berbicara tentang Yesus yang lebih tinggi daripada Harun, bahkan lebih tinggi daripada keimaman Harun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka di Alkitab kita masing-masing dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Saya tidak akan membacakannya semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya hanya membacakan beberapa bagian dari perikop yang akan kita baca. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 10, kemudian nanti saya akan bacakan dari ayat yang 22 sampai ayat yang ke-26. Mari saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak manusia. Ini mungkin lebih tepat diterjemahkan, ia dijadikan menyerupai anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya. Kita baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya,
imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, yang tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara juga sekalian, peristiwa yang kita alami belakangan ini, kita tahu yaitu terjadinya wabah virus corona, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka ketika ini terjadi, sekarang kita menghadapi sebuah kenyataan betapa kita mengalami ketakutan. Banyak orang di seluruh dunia, bahkan banyak negara terpaksa harus melockdown negara mereka. Karena mereka begitu ketakutan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kita melihat betapa manusia itu begitu takut terhadap virus corona. Memang karena virus ini sangat luar biasa cepat di dalam penyebarannya. Di dalam beberapa hari bisa ribuan orang terkena. Sekarang jumlahnya sudah mencapai mungkin lebih dari 100.000 yang terkena. Bahkan mungkin ratusan ribu, Bapak Ibu. Saya sempat melihat berita itu sampai mencapai 400.000. Saya tidak tahu dengan kondisi sekarang. Mungkin lebih dan lebih lagi. Demikian juga negara kita, Indonesia. Kita sedang mengalami ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemarin saya lihat sudah 893 orang. Saya tidak tahu hari ini dan nanti besok. Mungkin kita akan mendapati bisa ribuan orang yang terkena virus ini. Virus ini begitu cepat di dalam penyebarannya. Bukan hanya cepat dalam penyebarannya, Bapak Ibu. Yang membuat manusia takut adalah virus ini bisa membawa kematian. Bahkan cukup banyak orang yang mengalami kematian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau kita lihat bagaimana kemudian ada dokter-dokter yang mencoba memperlihatkan keadaan orang yang mengalami atau terjangkit virus corona ini, difoto atau diperlihatkan secara 3 dimensi kondisi paru-parunya, sungguh sangat mengerikan. Bahkan ada dokter-dokter yang berkata, kalaupun orang sembuh dari virus corona ini, maka kondisi paru-parunya sudah tidak baik. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa manusia itu mengalami ketakutan karena wabah virus corona ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang berkata, saya tidak takut, dan banyak saya menemukan juga, banyak kita lihat di televisi, mungkin orang-orang yang tidak takut menghadapi kematian. Tetapi realitanya, ketika manusia menghadapi wabah virus corona ini, ternyata mereka takut pada kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sisi sebenarnya dari manusia, yaitu kita takut terhadap kematian. Mengapa manusia takut terhadap kematian? Ada satu hal, karena manusia tidak yakin setelah mereka mati mau kemana, apa yang terjadi dengan kehidupan setelah kematian. Tidak ada sesuatu yang pasti, tidak ada pengharapan yang pasti. Maka disitulah manusia mengalami ketakutan akan kematian. Kalau kita melihat dalam kitab Ibrani, di mana jemaat-jemaat Kristen pada waktu itu, terutama orang-orang Kristen Yahudi yang mengalami penganiayaan yang sedemikian hebat, mereka juga mengalami ketakutan. Mereka takut menghadapi kematian. Bapak Ibu, ini disebabkan karena mereka tidak yakin akan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Mereka mulai ragu-ragu terhadap keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka mereka mencoba memalingkan diri mereka. Mereka mencari kepastian keselamatan melalui ritual-ritual keimaman menurut Harun, Bapak Ibu. Disinilah penulis Ibrani ingin memberi sebuah penjelasan
yang tegas, penjelasan yang pasti bahwa tidak ada jalan lain selain melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini bicara tentang keimaman menurut Harun. Nanti dibandingkan dengan keimaman menurut Melkisedek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua tugas utama dari seorang imam. Tugas yang pertama adalah imam itu sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Maka imam-imam itu biasanya membawa doa dari orang-orang berdosa untuk dibawa kepada Allah supaya mendapat pengampunan. Itu tugas pertama yang sangat penting. Tugas yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu imam bertugas untuk memberi berkat kepada umat Tuhan. Maka tugas ini Bapak Ibu boleh baca di dalam Bilangan pasal 6, Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat 27. Biasanya ini pendeta ketika memberikan berkat mengutip dari kitab Bilangan pasal 6 ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keimaman menurut pola Harun, dan nanti saya gambarkan juga keimaman menurut pola Harun adalah juga keimaman yang dunia ini juga biasanya lakukan. Maka keimaman menurut pola Harun dan juga imam-imam dalam dunia ini, kalau kita perhatikan, tidak pernah bisa membawa kepada pengampunan dosa atau kelepasan bagi umat manusia. Keimaman menurut pola Harun ataupun keimaman dari dunia ini juga tidak dapat membawa berkat yang sejati bagi manusia. Saya ingin coba kita melihat, mengapa kok dunia ini di dalam pola keimamannya tidak pernah bisa membawa kepada kelepasan bagi manusia, kelepasan dari dosa, dan juga berkat yang sejati. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, yang pertama Bapak Ibu coba perhatikan, jabatan imam menurut pola Harun maupun imam-imam dalam dunia ini adalah jabatan yang tidak kekal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jabatan yang dibatasi oleh usia. Tokoh-tokoh agama dalam dunia ini, perhatikan, yang dianggap sebagai orang yang bisa membawa kepada kelepasan, keselamatan. Realitanya tokoh-tokoh agama yang ada dalam dunia ini tidak selama-lamanya ada. Mereka mengalami kematian dan mereka tidak pernah bangkit lagi. Perhatikan, semua tokoh-tokoh agama dalam dunia kecuali Yesus. Semua tokoh-tokoh agama dalam dunia ini mengalami kematian dan mereka tidak pernah bangkit lagi. Artinya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kehidupan mereka ini cuma fana. Kehidupan mereka ini cuma sementara. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana mungkin yang fana bisa membawa kepada kekekalan? Pertanyaan ini penting. Bagaimana mungkin orang yang tidak kekal, orang yang kehidupannya cuma fana, sementara, bisa membawa kepada kekekalan? Gak mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin yang fana bisa membawa kepada kekekalan atau membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Gak mungkin. Apalagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan tokoh-tokoh agama di dunia ini, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Artinya, mereka juga adalah orang-orang yang berdosa. Bagaimana mungkin orang yang berdosa mengampuni, membawa pengampunan kepada orang yang berdosa yang lain? Padahal mereka sendiri perlu diampuni. Tidak mungkin. Bisa. Keimaman menurut pola Harun dan keimaman juga menurut dunia ini Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat tokoh-tokoh agama di dunia ini, yang kedua tadi, yang pertama, mereka bersifat fana, kekal, tidak bisa membawa kepada keselamatan. Yang kedua, kalau kita perhatikan keimaman menurut pola Harun,
Dan imam-imam menurut dunia, tokoh-tokoh agama dalam dunia ini, kita perhatikan, tidak bisa membawa kepada berkat yang sejati. Dalam sejarah orang Israel, para imam inilah yang justru nantinya menyesatkan umat Allah. Mereka membawa umat Allah mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Perhatikan imam-imam kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, mereka menerima suap, terlibat di dalam politik, ikut dalam kesesatan, penyembahan berhala, dan banyak perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kita melihat tokoh-tokoh agama dalam dunia ini, Bapak Ibu, tidak ada bedanya. Kalau kita melihat dunia ini penuh dengan perpecahan, penuh dengan peperangan. Karena apa? Karena tokoh-tokoh agama satu dengan yang lain saling membenci, menebarkan kebencian satu dengan yang lain, sehingga dunia ini mengalami peperangan demi peperangan, kebencian demi kebencian. Justru kalau kita melihat keberadaan mereka, bukan membawa berkat, tetapi justru membawa banyak penderitaan bagi umat manusia. Kita lihat di dalam zaman ini bagaimana kehidupan tokoh-tokoh agama. Mereka terlibat dalam percabulan, bahkan kita mendengar ada yang terlibat dalam pelecehan seksual terhadap ada anak-anak kecil maupun gadis-gadis yang masih muda. Mereka berzina, mereka memperkaya diri, mereka menuruti hawa nafsunya, dan bahkan mereka menyesatkan umat Allah. Umat manusia disesatkan. Kita butuh seorang imam yang sejati, Bapak Ibu. Dan Allah sudah memberikan seorang imam yang sejati, Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya seorang imam yang sejati, tetapi sekaligus juga sebagai seorang raja, yaitu Yesus Kristus. Ibrani 7 ayat 2b. Kalau kita perhatikan pasal 7 ayat 2b, Bapak Ibu, dikatakan menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai. Yesus adalah imam sekaligus raja menurut pola Melkisedek, atau lebih tepat Melkisedek itulah yang menggambarkan sebenarnya tentang imam dan raja yang sejati, yaitu anak Allah Yesus Kristus. Kisah tentang Melkisedek, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dapat baca di dalam Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai ayat 24. Kejadian 14 ayat 1 sampai ayat 24. Nama Melkisedek disebutkan di situ mempunyai arti raja kebenaran. Menurut LAI disebut sebagai raja kebenaran. Lebih tepat itu adalah rajaku yang benar, artinya. Dan juga disebut sebagai raja Salem, artinya raja damai sejahtera. Maka Melkisedek menggambarkan tentang Yesus Kristus anak Allah itu sebagai yang tidak berdosa, maka disebut sebagai raja yang benar, rajaku yang benar. Artinya yang benar adalah tidak berdosa. Maka Yesus Kristus anak Allah itu adalah yang tidak berdosa dan yang membawa damai yang sejati atau berkat yang sejati itu, Bapak Ibu. Memang kalau kita lihat di dalam bukti-bukti sepanjang zaman, kita akan menemukan bahwa sepanjang hidup Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ini yang penting. Sepanjang hidup Yesus tidak pernah berbuat dosa. Bukan hanya tidak berdosa, ia sebagai imam dan raja yang memberikan dirinya mati bagi manusia. Perhatikan, Yesus itu sebagai imam dan raja, itu dia rela memberikan dirinya mati bagi manusia. Tidak seperti tokoh-tokoh agama yang lain dalam dunia ini. Mereka memperkaya dirinya, memuaskan hawa nafsunya. Bukan mereka mati bagi orang lain, tetapi menuntut orang lain mati bagi diri mereka. Tokoh-tokoh dalam dunia ini, itulah realita yang kita dapati, Bapak Ibu. Bukan hanya tokoh agama, tapi pemimpin-pemimpin dalam dunia ini juga demikian. Seperti yang saya katakan di depan, Bapak Ibu, tadi. Bagaimana mungkin
yang berdosa membawa pengampunan kepada yang berdosa, tidak mungkin. Hanya yang tidak pernah berdosa atau yang tidak berdosa, itulah yang dapat membawa pengampunan bagi yang berdosa. Siapa yang tidak berdosa atau tidak pernah berbuat dosa? Yaitu Yesus Kristus. Ibrani 7 ayat 3 dikatakan, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Melkisedek disebutkan tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah. Maka disinilah Melkisedek ingin menggambarkan kepada satu jabatan yang bersifat kekal, tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh waktu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, disinilah keimaman Melkisedek itu menggambarkan kepada Yesus Kristus, anak Allah yang bersifat kekal. Memang Yesus waktu dia menjadi manusia, ya, Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia, dia pernah mengalami kematian dan memang dia harus mengalami kematian untuk menggantikan dosa-dosa kita. Dia memberikan dirinya sampai sedemikian rendah, rela mati di atas kayu salib. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, Yesus yang mengalami kematian itu juga Yesus yang kemudian bangkit dari kematian, dan dia kemudian tidak pernah mati-mati lagi. Artinya Bapak Ibu, dia bersifat kekal. Tidak seperti tokoh-tokoh dalam dunia ini yang mereka mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi perhatikan, Yesus pernah sebagai manusia, dia mati tetapi dia juga bangkit kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ini menjelaskan Yesus adalah bersifat kekal. Maka Yesus yang kekal ini mampu membawa kepada kekekalan. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh dalam dunia ini, mereka tidak kekal, mereka fana. Maka mereka tidak bisa membawa kepada kekekalan. Hanya Yesus yang kekal, yang bisa membawa kepada kekekalan atau yang keselamatan yang bersifat kekal. Manusia fana tidak mungkin bisa membawa kepada kekekalan karena dia sendiri pun tidak kekal. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam Ibrani pasal 7 ayat 24-26 dikatakan demikian. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, Ibrani 7 ayat 24-26. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak pernah beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Maka ini memberi kesimpulan yang penting Bapak Ibu. Hanyalah Yesus yang dapat dengan sempurna membawa manusia, membawa kita kepada keselamatan yang kekal itu. Bukan hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kalau kita perhatikan ayat 22, dikatakan Yesus itu adalah sebagai jaminan. Kata jaminan ini juga boleh diterjemahkan sebagai garansi yang tidak bisa dibatalkan. Kalau kita hidup dalam dunia ini, kita juga ada garansi. Kalau kita beli handphone, beli mobil, ada garansi Bapak Ibu. Kalau rusak, maka nanti dapat perbaikan atau diganti yang baru. Atau kita dalam dunia ini juga mengenal asuransi. Tapi saya katakan tidak ada dalam dunia ini
garansi yang menjamin 100% Bapak Ibu, karena garansi dan asuransi dalam dunia ini realitanya bisa batal, bisa tidak berlaku Bapak Ibu. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus memberikan sebuah jaminan, sebuah garansi yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun, dan itu bersifat kekal. Maka kita tahu sekarang dengan jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak perlu takut menghadapi kematian. Seperti Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21. Paulus berkata satu perkataan yang luar biasa. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, luar biasa. Bagi orang percaya, mati adalah keuntungan. Kalau demikian pertanyaannya, apakah hubungannya dengan kita saat ini yang sedang menghadapi wabah virus corona Bapak Ibu? Hubungannya apa? Maka ada dua hal yang penting saya ingin katakan. Yang pertama, kita tidak perlu panik berlebihan. Takut dan panik adalah wajar. Tetapi kalau kemudian itu menjadi berlebihan dan mengikat hidup kita, itu menunjukkan hidup kita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Padahal hidup kita punya pengharapan dalam Yesus. Kita punya jaminan, asuransi, garansi dalam Yesus Kristus. Bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, kita punya keselamatan yang kekal. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita justru kalau tahu hidup kita ini sudah dijamin, digaransi oleh Tuhan, maka yang penting adalah bukan kita lagi takut terhadap kematian, tapi fokus kita sekarang adalah bagaimana hidup kita ini memberi kekuatan dan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti Paulus katakan Bapak Ibu dalam Filipi pasal 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Selama kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, maka ini adalah sebuah panggilan yang penting bagi kita, yaitu apa? Yaitu bagaimana kita menjadi berkat. Terlebih di dalam situasi seperti ini. Itulah yang Tuhan mau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kalau kita diberi nafas hidup, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatakan pengharapan, menyatakan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau demikian, apa langkah-langkah praktis yang kita bisa lakukan Bapak Ibu? Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, kita jangan panik buying. Ya. Karena saking takutnya kemudian kita borong habis-habisan bahan makanan. Yang akhirnya yang kasihan adalah orang yang tidak mampu beli. Karena mereka nggak punya duit banyak, mereka nggak bisa borong Bapak Ibu. Dan mereka cuma bisa beli satu demi satu. Ketika mereka mau beli satu demi satu barang yang mereka butuhkan, ternyata stok di toko sudah habis karena sudah kita borong. Maka yang terjadi adalah harga melambung begitu mahal. Maka kita membuat orang lain lebih menderita lagi hidupnya. Maka saya anjurkan untuk kita di sini jangan melakukan panik buying Bapak Ibu. Belilah apa yang memang kita perlukan. Kita juga bisa lakukan Bapak Ibu. Kita perlu saya anjurkan untuk menyisihkan uang kita untuk kita donasikan. Kalau kita lihat ada Indonesia saat ini sangat butuh APD, alat perlindungan diri, terutama bagi tenaga medis Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Indonesia kita lihat ada cukup banyak tenaga medis baik dokter maupun perawat yang tertular virus corona karena mereka tidak punya APD Bapak Ibu.
Bahkan kalau kita dengar berita, sampai-sampai jas hujan itu menjadi alat untuk APD. Bahkan saya mendengar berita saya lupa di negara mana, itu karena kekurangan APD, sampai kantong plastik sampah dibuat alat perlindungan buat tangan mereka. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Justru tenaga-tenaga medis yang berada di ujung tombak, mereka berada dalam bahaya yang besar. Karena itu sisihkan, donasikan uang kita untuk kemudian bisa cepat impor APD. Ada banyak sekarang lembaga-lembaga yang sedang mengumpulkan dana untuk mereka impor langsung dari luar negeri, terutama dari Tiongkok, untuk mendatangkan APD dan disumbangkan kepada tenaga-tenaga medis. Ini sebuah langkah yang sangat baik dan kita harus mengambil peranan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan borong masker, belilah secukupnya. Kalau bisa sumbangkan kepada orang-orang di sekitar kita. Perhatikan, mungkin satpam di sekitar kita yang mereka menghadapi orang keluar masuk, mereka tidak pakai masker karena mereka mungkin tidak punya. Perhatikan mungkin tukang-tukang sampah, orang-orang yang jualan sayur yang lewat di klaster kita, mungkin mereka tidak punya masker. Ibu-ibu tukang kebun, mungkin mereka tidak punya masker. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sumbangkan sebagian masker kita untuk mereka. Kita harus peduli kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah juga kita perlu memperhatikan orang-orang yang ekonominya terdampak. Saya tahu kita tidak bisa keluar rumah dan dianjurkan memang tidak keluar rumah, tetapi ada banyak hal yang kita bisa lakukan kalau kita punya pegawai harian. Kalau kita punya pembantu yang bekerja harian, kalau mereka tidak bekerja, diliburkan, jangan potong gaji mereka, tetap berikan gaji mereka. Coba bayangkan Bapak Ibu, pekerja harian ini kalau mereka tidak mendapatkan uang, mereka mendapatkan uang harian dan mereka bisa beli makanan harian. Kalau kita potong uang gaji itu, maka mereka tidak bisa beli makanan. Jangan potong gaji mereka. Mungkin kita bisa lakukan, ada beberapa orang dengan cara yang kreatif, beli bahan makanan, tapi bukan untuk mereka, tapi untuk abang Gojek itu. Karena apa? Sekarang mereka sepi order. Mereka tidak ada penghasilan. Saya punya adik ipar, bekerja sebagai driver Gojek, driver ojek online di Grab, Bapak Ibu. Tidak bisa bekerja karena tidak ada order sama sekali. Sepi. Maka Bapak Ibu, kita perlu perhatikan. Tanpa harus kita keluar rumah, saya katakan. Karena kita tidak boleh mengumpulkan massa, kita harus mengurangi kontak fisik, kontak sosial dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita bisa melakukan dengan cara-cara yang kreatif, Bapak Ibu. Jangan menghakimi orang-orang yang kena virus corona. Kasihan sekali. Saya mendapati ada orang-orang yang terkena kemudian dijadi bahan perguncingan, diomongin, dicoba cari kesalahannya. Ini gara-gara mereka bodoh dan sebagainya. Mereka tidak taat dan sebagainya. Jangan, Bapak Ibu, jangan hakimi mereka. Coba kalau kita yang kena dan sudah menderita, dijadikan bahan pergunjingan. Jangan. Doakan mereka. Minta Tuhan memberi kesembuhan. Jangan sebarkan berita-berita yang tidak jelas, yang justru menambah kepanikan. Kalau bisa, sebarkan berita yang dari sumber resmi, dari pemerintah atau dari sumber-sumber yang resmi, yang jelas. Jangan kemudian berita yang masih tidak jelas ini betul atau hoax, kemudian kita sebarkan dan itu menimbulkan kepanikan demi kepanikan. Nyanyi. Di dalam situasi seperti ini, inilah momen kita belajar menyanyi, Bapak Ibu. Waktu kita menyanyi lagu-lagu rohani yang menguatkan, mungkin orang-orang di sekitar kita jadi dikuatkan dan dihiburkan.
Waktu di Tiongkok mengalami lockdown Bapak Ibu, mereka yang tinggal di apartemen buka jendelanya, mereka mulai menyanyi satu dengan yang lain memberi kekuatan. Mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka bisa menyanyi memberi kekuatan. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, menyanyilah Bapak Ibu di dalam situasi seperti ini. Tentunya kita harus jaga kesehatan. Kita harus tinggal di rumah. Kecuali kalau kita keluar rumah dalam keadaan yang mendesak karena kita harus beli bahan makanan yang habis, pakai perlengkapan-perlengkapan untuk melindungi diri yang cukup. Bapak Ibu, ketaatan kita untuk tinggal di rumah itu menolong menghentikan wabah penyebaran virus corona ini. Itu menolong pekerja-pekerja medis untuk beban mereka tidak bertambah. Sebab kalau kita kena dan orang lain tidak peduli, semakin banyak yang kena. Luar biasa sekali beban yang mereka alami. Dan mereka mengalami bahaya tertular. Bapak Ibu yang dikasih, ada banyak hal, coba kita pikirkan. Kita bukan berfokus takut mati lagi, bukan. Tapi kita harus sekarang berfokus pada bagaimana kehidupan saya menjadi berkat. Bagaimana keberadaan saya menguatkan, memberi pengharapan bagi orang-orang di sekitar saya. Carilah cara-cara yang kreatif, tanpa harus keluar rumah Bapak Ibu, sekali lagi. Tanpa harus keluar rumah. Ini anjuran dari pemerintah, bukan hanya anjuran, tapi pemerintah sudah mengeluarkan undang-undangnya Bapak Ibu. Itu yang saya rindukan Bapak Ibu. Di dalam Kristus kita sudah punya kepastian akan keselamatan kita yang bersifat kekal itu. Maka kita tidak lagi takut saya mati nanti kemana, kita tidak takut menghadapi kematian. Maka sekarang tanggung jawab kita selama diberi nafas, selama masih ada kesempatan. Maka sebuah lagu saya senang sekali, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Selama kita masih punya kesempatan, jadilah berkat. Jadilah orang-orang yang memberi kekuatan dan pengharapan bagi orang-orang lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi sumber kekuatan kepada kami. Yaitu di dalam Engkau Tuhan Yesus ada satu garansi, ada jaminan keselamatan. Yang mana kami tidak takut lagi menghadapi kematian. Karena kami tahu dengan jelas setelah kami meninggalkan dunia ini, kami menuju kemana. Tetapi Tuhan, Engkau mau kami juga tidak berfokus pada soal takut mati atau tidak. Engkau mau ketika kami tahu bahwa kami punya jaminan keselamatan, garansi keselamatan itu. Hidup kami sekarang berfokus pada kehidupan yang berbuah, kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Menjadi kekuatan dan pengharapan bagi orang-orang yang lemah, yang bergumul, yang takut Tuhan. Karena itu pakai hidup kami ini Tuhan menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini saatnya kesempatan bagi kita untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan. Mari kita bersama-sama bersyukur, karena Dia adalah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong kita di dalam setiap situasi yang kita hadapi, bahkan saat ini. Karena itu, dengan menyanyikan pujian Tuhan peliharamu, kita akan bersama-sama hantarkan persembahan kita. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup.
dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Mari bersama-sama kita menyatukan diri kita di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk mengekspresikan syukur kami. Kami boleh bersama-sama memberikan persembahan. Kami menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya apa yang ada di diri kami, seluruhnya adalah berkat karunia dan pemberian Tuhan semata. Karena itu kami tidak bermegah atas semua yang kami boleh berikan. Tetapi kami rindu, kami terus belajar, bersyukur. Kami terus belajar mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Kami meyakini Tuhanlah yang memelihara kami, sehingga dengan penuh sukacita kami boleh terus menatap hari depan dan kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan beserta dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas setiap ucapan syukur yang kami naikkan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberitakan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, kebaktian umum akan kita adakan secara online di rumah masing-masing sampai akhir bulan April. Ini merupakan keputusan dari Sinode GKY. Mereka sudah mempertimbangkan dengan situasi yang ada, maka mereka putuskan diadakan secara online di rumah masing-masing sampai akhir bulan April. Yang kedua, perjamuan kudus selama bulan April nanti kita juga tiadakan. Ya, karena memang situasinya tidak memungkinkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan, kebaktian Jumat Agung akan diadakan tanggal 10 April, itu pelaksanaannya akan dikerjakan atau dilakukan oleh Sinode GKY. Jadi gereja masing-masing GKY tidak mengadakan kebaktian Jumat Agung, tetapi Sinode yang akan mengadakannya, dan itu diadakan secara online. Nanti linknya kami akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk kebaktian Paskah, maka kebaktian Paskah nanti akan diadakan oleh masing-masing gereja GKY. Jadi kita akan mengadakannya sendiri Bapak Ibu, secara online, ya, secara online di rumah masing-masing. Dan yang kelima Bapak Ibu, kita mungkin sudah lakukan beberapa hari ini, setiap hari pukul 7 malam di rumah masing-masing kita mengadakan doa singkat. Dan saya mengingatkan bagi jemaat-jemaat yang belum terlibat di dalam doa bersama ini, untuk Bapak Ibu boleh perhatikan, itu akan dikirimkan pokok-pokok doanya baik melalui suara maupun melalui teks tulisan di WA, di grup WA Jemaat GKY Cibubur, Bapak Ibu, itu kita akan adakan setiap pukul 7 malam, setiap hari, dan kami mengundang keterlibatan kita untuk saling mendoakan, untuk mendoakan situasi yang ada supaya Tuhan bekerja memberi pertolongan. Ataupun kita juga
nanti akan disampaikan pokok-pokok doa yang sedang dipersiapkan Bapak Ibu ya, yang dikasih Tuhan. Kami mohon keterlibatan dari Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, PGTI atau Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa di Indonesia, dan kita GKY itu terhisap di dalam PGTI juga. Mereka akan mengadakan sebuah mereka akan melakukan, yaitu mengimpor APD Bapak Ibu langsung dari Tiongkok. Jadi mereka butuh biaya kurang lebih 4 miliar. Karena itu Bapak Ibu, kami juga menghimbau kita bisa mendukung PGTI ini dan bersama-sama mendonasikan sebagian uang kita. Linknya atau nomor rekeningnya sudah kita kirimkan di dalam grup WA Jemaat GKJ Cibubur. Bapak Ibu dapat melihatnya kembali, dan di situ saya merindukan kita boleh mengambil bagian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan untuk kita boleh perhatikan bersama. Saya mengajak pada pagi hari ini kita berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu, secara khusus saya ingin mengajak kita mendoakan diri kita dan masyarakat Indonesia untuk mematuhi anjuran dari pemerintah tinggal di rumah. Ini penting Bapak Ibu, karena masih banyak orang yang tidak taat dan tidak patuh. Karena itu doakan supaya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi. Kita lihat di Italia, kenapa begitu merebak luar biasa? Karena masyarakatnya tidak taat. Maka kunci untuk keberhasilan mencegah virus corona ini adalah ketaatan dari masyarakat untuk mau tinggal di rumah masing-masing. Mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari apa yang sedang kami alami saat ini sesuatu yang serius Tuhan. Sesuatu yang kami tidak bisa bermain-main. Karena itu tolonglah kami untuk patuh dan taat kepada anjuran pemerintah, terutama juga masyarakat Indonesia Tuhan. Berikan kesadaran betapa seriusnya wabah virus corona ini. Beri mereka hati yang mau bekerja sama Tuhan, mau taat untuk tinggal di rumah masing-masing Tuhan. Dan kami percaya ini akan mengurangi atau bahkan menghentikan terjadinya penyebaran wabah virus corona. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, seringkali kami sebagai masyarakat, kami egois. Kami tidak mau mementingkan kepentingan bersama. Tapi inilah momen Tuhan, Kau tolong masyarakat Indonesia untuk belajar di dalam kesadaran sosial Tuhan. Termasuk kami, umat-Mu Tuhan, beri kesadaran ini Tuhan. Bagaimana kami mengambil bagian, bagaimana kami di dalam hal ini menjadi sebuah contoh teladan yang baik. Karena itu tolonglah Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita pengutusan yang saya ambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang berkelimpahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan,
penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh kebaktian kita selesai.